Halo, kamu sedang mendengarkan Kilas Kabar Nusantara. Podcast persembahan KG Radio Network menyajikan berita harian yang mengangkat keunikan dari berbagai wilayah Indonesia. Kilas Kabar Nusantara dapat juga didukung oleh pengiklan loh. Buat kamu, para fresh graduates yang pengen tahu serba-serbi dunia kerja profesional, serta hak dan kewajiban karyawan dan perusahaan, yuk dengerin Podcast Obsesif, persembahan Medio by KG Media, hanya di Spotify. Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, meminta supaya pembangunan flyover Sekip Ujung dikebut pengerjaannya supaya bisa segera dinikmati oleh masyarakat. Hal ini diungkapkannya usai menghadiri groundbreaking pembangunan flyover Sekip Ujung di Jalan Basuki Rahmat, Simpang 4, Angkatan 66 Palembang hari ini. Pembangunan yang ditargetkan rampung selama 21 bulan atau pada Desember 2023 itu pun diminta lebih dipercepat. Supaya terwujud, Deru meminta pihak kontraktor dapat menambah shift kerja selama proses pembangunan. Selain menambah shift kerja kontraktor, dukungan dari masyarakat tentunya juga diperlukan agar proses pembangunan proyek yang menelan total anggaran sebesar 152,9 miliar ini dapat dipercepat. Wali Kota Makassar Dani Pomanto menanggapi rencana pemerintah akan menghapus status tenaga honorer 28 November 2023 mendatang. Dani mengatakan kebijakan itu pada dasarnya telah direalisasikan lebih awal dengan cara mengganti istilah tenaga honorer menjadi Laskar Pelangi. Dia menjelaskan Laskar Pelangi sudah menerapkan sistem outsourcing, di mana masa kerja sudah terbatas, bergantung kinerja, kontrak, dan lainnya. Olehnya Dani meyakini kebijakan tersebut tidak akan mengganggu stabilitas pemerintahan. Di sisi lain pihaknya mengaku masih membutuhkan pegawai outsourcing lantaran jumlah ASN terbatas. Hal itu mengacu hasil analisis kebutuhan dengan kekurangan 12.800 pekerja. Basarnas Sulsel resmi menghentikan pencarian terhadap korban tenggelamnya KM Ladang Pertiwi 2 di Selat Makassar. Hal itu disampaikan Kepala Basarnas Sulsel Junaidi dalam keterangan resminya di Posko Basarnas Pelabuhan Pautere Makassar. Dengan demikian, 15 korban KM Ladang Pertiwi yang masih belum ditemukan dinyatakan hilang. Junaidi menuturkan segala upaya telah dilakukan bahkan melibatkan tim SAR gabungan. Ia pun mengaku berat hati menghentikan proses pencarian para korban kapal nahas tersebut. Sebelumnya Basarnas dan unsur terkait dari Syah Bandar Makassar, TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, Polairut Polda Sulsel dan Pemprov terus melakukan pencarian. Proses pencarian para korban dilaksanakan 7 hari pertama sejak KM Ladang Pertiwi 2 dinyatakan karam Jumat 26 Mei 2022. Demikianlah Kilas Kabar Nusantara pagi ini.